Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di channel Radiologi Dosimus. Kali ini kita akan membahas terkait dengan metode penelitian, khususnya pada metode penelitian kualitatif ya. Oke, baik, kita langsung saja. Oke, jadi pengertian penelitian. Apa sih itu penelitian ya? Jadi secara dasar, penelitian adalah salah satu cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah. Jadi dalam melakukan penelitian, itu semua melalui metode-metode yang dilakukan secara ilmiah, berupa fakta dan data. Oke, nah metode ilmiah yang dimaksud tadi, ya, yang pertama, itu dapat mengidentifikasikan dan merumuskan masalah. Yang berikutnya melakukan studi literatur ya. Jadi berdasarkan studi literatur ditemukan suatu identifikasi melalui metode ilmiah. Kemudian dapat merumuskan hipotesis. Ya, ini bagi penelitian kuantitatif ya. Kemudian berikutnya dapat mengumpulkan data. Ini merupakan salah satu metode ilmiah ya, jadi berdasarkan data dan fakta ya. Mengolah dan menganalisis data dan dapat diambil sebuah kesimpulan. Dan ini merupakan suatu metode ilmiah yang dimaksud. Nah, pentingnya dalam sebuah penelitian itu merupakan yang pertama, penelitian akan memecahkan suatu masalah ya. Jadi suatu penelitian itu dapat memecahkan suatu permasalahan. Ya, kalau di dunia kesehatan kita menemukan suatu permasalahan tertentu ya, seperti case study gitu ya, di penelitian kuantitatif. Di kualitatif, jadi kita menemukan suatu studi kasus baru ya, kasus-kasus langka. Itu kita pecahkan masalahnya dengan suatu teknik-teknik pemeriksaan gitu, misalnya di radiologi, atau kita mencari bagaimana tips dan trik ya suatu kasus baru di radiologi khususnya untuk menemukan diagnosa atau dapat mendiagnosa dengan maksimal suatu kasus-kasus yang baru. Yang kedua, dapat kita melakukan penelitian lanjutan untuk meluruskan atau membantah penelitian yang dianggap keliru. Oke, jika diklasifikasikan penelitiannya menurut fungsinya, maka dapat dibagi menjadi 3 jenis ya, atau dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu terkait dengan riset murni ya. Jadi riset murni atau riset dasar atau pure research, basic research, fundamental research, itu yang pertama. Yang kedua adalah riset terapan, practical research atau active research. Nah, ini biasanya yang kita lakukan ya di radiologi, riset terapan yang biasanya bisa digunakan dan diterapkan secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah riset penilaian atau evaluasi atau evaluation research ya. Ini yang ketiga. Nah, apa itu riset murni? Ya, jadi riset murni atau riset dasar ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori di mana tidak memikirkan atau hanya sedikit memikirkan tentang aplikasi dari hasil penelitian tersebut terhadap permasalahan praktis. Nah, di mana penelitian dasar juga tertuju pada knowing ya. Jadi menjelaskan dan memprediksi gejala alam atau sosial dimulai dari teori sebagai prinsip dasar dan atau sebuah generalisasi. Nah, tujuan riset dasar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari prinsip dasar dan hukum alam. Di mana tujuan lainnya juga untuk meningkatkan metodologi dan penemuan ilmiah. Nah, contohnya seorang ilmuwan ya, ini menguji teori pengelompokan dalam setting pendidikan. Nah, itu contohnya. Atau mungkin pengembangan kognitifnya atau kreativitasnya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tujuan dari riset dasar. Kemudian riset terapan. Nah, di mana riset terapan di sini adalah penelitian yang dilakukan pada lapangan keterampilan umum dan bertumpu pada aplikasi dan pengembangan pengetahuan berdasarkan penelitian tentang praktek.
Nah, ini biasanya yang kita lakukan ya di ilmu kedokteran, teknik, sosial, pendidikan. Nah, ini adalah lapangan aplikasi yang menggunakan pengetahuan ilmiah, bukan sebagai sains ya. Nah, tujuan dari riset terapan yang pertama yaitu menghasilkan ilmu yang relevan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bersifat umum. Nah, ini biasanya untuk case-case study ya, mana ada kasus-kasus baru, kemudian diteliti, dikembangkan teknik-teknik pemeriksaannya, misalnya di MRI atau CT scan, bagaimana potongan ya yang dilakukan kasus-kasus tertentu ya. Sini bisa menghasilkan ilmu yang relevan, itu yang dimaksud. Dengan kata lain, penelitian ini juga terfokus pada permasalahan penelitian yang umum terjadi. Nah, seiring pengembangan waktu, mungkin kalau di CT scan itu biasanya penurunan dosis ya, penurunan dosis radiasi. Kalau di MRI bagaimana mempersingkat waktu scanning, nah itu contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya juga sebagai salah satu tujuan riset terapan yaitu menguji kegunaan ilmu kealaman dan menentukan hubungan analitis dan empiris dalam bidang tertentu. Nah, misalnya seorang peneliti pendidikan ya meneliti tentang hubungan antara inteligensi dengan kemampuan untuk menganalisis kebijakan proses pembelajaran dari buku-buku tertentu. Nah, ini bagi ilmu pendidikan ya. Nah, kita di kesehatan biasanya mengacu pada tujuan riset terapan yang pertama ini. Kemudian berikutnya ya, jadi dalam tujuan riset terapan juga dapat memperkaya pengetahuan berdasarkan hasil penelitian dalam bidang tertentu, karena kita bisa menemukan suatu teknik-teknik baru sehingga kita akan semakin update ya terkait dengan pengetahuan baru dari hasil penelitian. Kemudian merangsang para peneliti berikutnya untuk menyarankan teori baru dan dapat menstimulasi perkembangan metodologi berikutnya. Jadi peneliti si A yang pertama meneliti tentang studi kasus tertentu, kemudian nanti ada peneliti B yang melanjutkan lagi ya, kemudian dia menemukan teori-teori baru, begitu seterusnya sampai seterusnya ya, sehingga menghasilkan update tertentu terkait dengan pengetahuan dari hasil penelitiannya. Oke, berikutnya adalah riset penilaian atau evaluasi, di mana riset penilaian praktis berfokus pada praktek tertentu dalam sebuah tempat. Nah, prakteknya dapat berupa sebuah program, produk, atau proses. Tapi tempatnya tertentu, apakah praktek tersebut berjalan sesuai dengan ditempatkan di tempat tersebut, apakah praktek tersebut cukup hemat bagi pengembangan, implementasi, atau penyebaran hasil dari praktek. Nah, riset penilaian dan evaluasi ini juga merupakan penelitian penilaian biasanya membutuhkan training khusus dalam bidang metodologi dan disiplin seperti keahlian dalam hubungan interpersonal dan komunikasi. Penilaian lebih fokus juga pada isu yang berhubungan dengan tempat praktek di sebuah tempat tertentu. Penelitian penilaian dapat menambah pengetahuan kita tentang praktek khusus dan merangsang untuk melakukan penelitian berikutnya serta mengembangkan metodologi untuk melakukan studi praktek. Nah, yang termasuk dalam kategori penilaian ini adalah action research atau studi kebijakan ya. Action research di sini melibatkan guru dalam menggunakan metode penelitian untuk melakukan studi tentang permasalahan di suatu kelas, gitu contohnya. Nah, jika diklasifikasikan penelitian, jadi menurut pendekatannya ini dibagi menjadi dua, dimana setiap pendekatan ini juga dibagi menjadi dua bagian lagi. Contohnya ini ya, jadi penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi dua, penelitian eksperimental, penelitian non eksperimental. Sedangkan di penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bagian pula, penelitian interaktif dan penelitian non interaktif. Nah, kita di materi saya kali ini kita akan fokus terkait dengan penelitian kualitatif saja. Baik, di penelitian kualitatif, jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bagian yang pertama ya terkait dengan yang penelitian interaktif ya. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada etnografi, pneumonologi, case study, grounded theory, dan critical study. Etnografi merupakan suatu penelitian di mana
penelitian ini mendeskripsikan dan interpretasi tentang suatu kelompok budaya sosial dan berfokus pada pola kegiatan terstruktur, bahasa, ritual, dan cara hidup. Ya, ini biasanya untuk meneliti terkait dengan prevalensi kasus-kasus diabetes atau hipertensi pada suatu daerah. Nah, itu biasanya dilakukan penelitian ini. Nah, sebagai suatu proses etnografi biasanya mencakup penelitian lapangan ya, dan melakukan observasi dan wawancara terkait dengan partisipasi tertentu ya. Jadi volunteernya atau observernya itu melakukan wawancara itu secara langsung ya. Nah, hasil yang diperoleh dari etnografi biasanya juga berupa deskripsi yang komprehensif serta interpretasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, para ahli antropologi juga biasanya menggunakan partisipan observasi dalam studi etnografis tentang budaya. Nah, sementara para peneliti dalam bidang pendidikan juga menggunakan teknik yang sama untuk menghasilkan mikroetnografi. Nah, ini dapat ditemukan dalam teorinya Erikson dalam tahun 2010 ya. Nah, mikroetnografi adalah suatu partisipan atau observasi dalam bidang pendidikan. Nah, ini biasanya digunakan di pendidikan atau observasi di suatu daerah. Yang berikutnya adalah fenomenologi ya. Adalah suatu gabungan antara ilmu filsafat dengan metode inquiry ya, di mana studi fenomenologi ini menggambarkan arti kehidupan yang terjadi. Peneliti mengumpulkan data tentang bagaimana individu mengantisipasi dan menyikapi pengalaman atau situasi tertentu. Tujuan fenomenologi adalah mentransformasikan pengalaman hidup menjadi deskripsi yang menjadikan efek tertentu dengan arti tertentu pula. Berikutnya adalah case study. Nah, ini yang paling banyak diminati ya di seputaran penelitian radiologi ya. Kalau ketemu kasus-kasus tertentu, ini paling mudah ya biasanya dilakukan oleh radiografer. Nah, case study di sini merupakan suatu penelitian di mana mencoba untuk menguji suatu sistem atau suatu kasus atau kejadian dalam jangka waktu tertentu secara detail dan menggunakan berbagai ragam sumber data yang ditemukan dalam setting tertentu. Kasus yang diteliti juga biasanya berupa program atau suatu kejadian atau keaktivitasan dan lain sebagainya. Penelitian ini juga mengungkapkan deskripsi secara rinci tentang suatu kasus, analisis, serta interpretasi penelitian. Misalnya objek pemeriksaan ya, MRI brain gitu ya, sedangkan ada pengembangan sekuen baru ya, itu kenapa digunakan. Nah, itu biasanya menjadi suatu case study ya. Penambahan sekuen baru itu bisa dijadikan sebuah penelitian baru ya, untuk sebuah case study. Oke. Nah, berikutnya adalah grounded theory. Nah, ini istilah grounded theory ini seringkali digunakan dalam bentuk non-spesifikasi dalam berbagai pendekatan dan diharapkan dapat membentuk teori yang akan menjadi titik awal dan dijadikan data. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan mengadakan studi lapangan. Grounded theory juga hampir mirip dengan case study ya. Jadi hampir mirip. Nah, dalam grounded theory, data terus dikumpulkan sampai kategori informasi dinyatakan cukup memadai. Pada saat itulah peneliti harus memilih fenomena serta mengembangkan storyline dan menyiapkan matriks tertentu yang sesuai dengan kondisi sosial dan historis serta konsekuensi yang mempengaruhi fenomena. Berikutnya terkait dengan critical study ya. Di mana critical study ini merupakan penelitian diawali dengan critical theory, feminist theory, race theory, dan postmodern perspektif yang menyatakan bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Para peneliti juga memberikan sudut pandang sosial sebagai hal yang terstruktur dari segi kelas, status, serta ras, etnik, jenis kelamin, dan orientasi seksual.
Critical study diawali dengan suatu komitmen untuk mengekspos manipulasi sosial dan mengubah struktur sosial yang ada. Oke, jadi ini terkait dengan yang interaktif ya. Jadi penelitian interaktif di kualitatif, penelitian kualitatif. Berikutnya adalah penelitian non-interaktif. Pada penelitian kualitatif non-interaktif ini sering dikenal dengan istilah analytical atau analytical research ya, berkaitan dengan penelitian tentang konsep historis atau analisis suatu dokumen. Nah, peneliti akan mengidentifikasi, meneliti, dan membuat analisis tentang data agar menghasilkan pemahaman tentang sebuah konsep ya. Nah, beberapa contoh analytical research adalah analisis konsep dan analisis historis. Analisis konsep adalah penelitian dalam bidang pendidikan seperti misalnya cooperative learning, ability grouping, atau leadership untuk menggambarkan makna lain serta penggunaan konsep yang tepat. Nah, di sini juga bisa diterapkan sebenarnya di radiografer, namun kasus dalam penelitian non interaktif ini sangat sulit ya, karena rata-rata pasien itu tidak kooperatif ya, kebanyakan tidak kooperatif. Mereka lebih memilih untuk pengobatan dibandingkan untuk mengikuti penelitian seperti ini. Jadi lebih tepat ini digunakan untuk dalam pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah analisis historis, di mana mencakup pengumpulan data yang sistematis serta kritik tentang suatu dokumen yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, ini biasanya terkait dengan hukum mungkin ya, atau mungkin terkait dengan penelitian terkait dengan kurikulum ya, kurikulum sebelumnya dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam membuat sebuah proposal skripsi ya, jadi yang paling penting yang pertama itu terkait dengan judul proposal yang ditentukan ya. Dalam riset kualitatif, jadi judul-judul penelitian itu terkait dengan peranan, penggunaan ya, atau bagaimana prosedur ya, analisis prosedur, analisis penggunaan sekuen seperti itu, atau penggunaan care dose di CT scan atau teknik-teknik lainnya. Nah, itu merupakan judul ya dari contoh penelitian kualitatif. Berikutnya di dalam sebuah proposal skripsi ada latar belakang dari suatu masalah yang akan diteliti. Entah dia itu merupakan case study ya, contohnya di kualitatif yang paling sering dilakukan pada penelitian di radiografer ya. Jadi penelitian-penelitian ini itu menemukan suatu kasus-kasus baru atau teknik-teknik baru yang digunakan. Nah, di sana dijabarkan di latar belakang dari yang paling umum menjadi yang khusus secara mendetail ya. Kemudian dapat dirumuskan masalahnya, tujuan melakukan sebuah penelitian ini dengan manfaatnya, metode dan desain penelitiannya ya. Jadi metode dan desain penelitian juga disampaikan dengan jelas. Populasi sampel, instrumen penelitian, prosedur pengolahan data, dan terakhir daftar pustaka. Nah, terkait dengan proposal skripsi sebaiknya menggunakan teori-teori 10 tahun belakang ya. Jadi tidak boleh menggunakan lebih dari 10 tahun. Kalau memang dari teori tersebut tidak ada yang memperbarui, artinya tahun-tahun yang lawas gitu ya, memang itu saja teorinya boleh digunakan, itu pengecualian. Tapi kalau bisa mendapatkan teori-teori baru, terutama melalui jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal penelitian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi pertemuan pertama ini. Ucapkan terima kasih atas menyimak materi kali ini. Selamat pagi, siang, sore, malam.